Oke, halo bro, gimana? Sinyalnya sudah lancar belum? Aman? Gak aman kok, gak aman. Nggak aman? Sorry, sorry. Ya, ya, nggak apa-apa. Santai aja bro. Iya, ya opo. Sabar, sabar Ya, ya. kita sabar kok. Kita menantimu dengan kesabaran. Ya, ya apa bro? Ya, Ya, mulai nanti aja kalau apa-apa. putus ya nyambung lagi ya. Jangan putus nyambung cuma pacaran aja, tapi ya Iya, koneksi putus nyambung ya tetap disambung. enggak lah, gak perlu. Oke, oke, oke. Gimana, Aku, bro? Selama pandemi ini, aktivitasnya apa aja nih? Ngapain aja? kalau aktivitasnya, yang pertama sih tetap ya foto, tapi ya fotonya nggak seberapa Terus? produktif. Terus yang kedua sih tetap Instagraman Wah, aja, cari cari apa? Hmm, Referensi sih lebih tepatnya kayak foto kopi, foto street, foto landscape, foto minimalis, yes, banyak sih yes. sebenarnya kayak gitu. Nah, kan kamu tak lihat-lihat nih di Instagram itu fotomu bagus-bagus, keren-keren gitu loh. Nah, serius ini. Waduh, Oh, tapi masih biasa terlihat aja itu bro. keren-keren. Luar biasa loh, bro. Gimana itu? Itu kamu Wah, dapat makasih banyak kok. foto itu maksudnya kamu bakat atau hobi terus mau kembangkan apa memang dari dulu seneng foto-foto? Nah, Ya, ini terputus lagi koneksinya. ya Ya, ya. Lanjut gimana? Dari hobi atau memang muncul sudah saat sudah kita kamu kuliah atau gimana? itu sih sebenarnya ya foto itu dimulai Hmm, dari tahun 2016 dari ya, bulan ya. November ya tepatnya kok kayak gitu. Nah, Nah, itu awal pertama kali itu masih Hmm, benar-benar pakai handphone, masih basic pelajaran dari semua berbagai genre ya terutama kayak gitu. Yang awalnya sih hanya sebatas lihat jiplak, biar bisa merasakan oh foto ini kayak gini, terus dari editingnya juga dari segi hal komposisi, dari cara oh ya, pengambilannya ya. kayak gimana. Nah, kamu bisa tumbuh minat untuk foto-foto itu dari mana? Ceritanya gimana? Kan, mm-mm. Tumbuh dari minat sih secara otomatis lah Ya, lebih tepatnya. terputus. Mm-mm. Dari apa? dari Oh dari gitu. dalam datangnya Maksudnya sendiri. kamu terpengaruh sama teman-temanmu atau Nah, gimana? Terus akhirnya kamu ikut foto-foto lebih gitu. tepatnya ah, lebih tepatnya sih di influencer sama Oh temen ya yes, dari yes, yes. komunitas kayak gitu. Terus akhirnya dari seiring bergantian tahun dari belajar berbagai banyak foto dari genre, terus bisa nentuin genrenya sendiri dari Mm-mm. dua akun sih lebih Yes. tepatnya agak banyak dikit lah. Biar bisa menggali lah lebih dalam lagi kayak gimana sih foto genre ini, terus gimana sih dari cara pengambilannya, terus Hmm. jam terbangnya juga, terus soal editing sih gak terlalu banyak-banyak Yes. sih, tergantung selera aja lah lebih Oke. Okay. tepatnya. Nah, kamu tadi kan sempat bilang nih, awal mula kamu foto pakai HP. Nah, sebenarnya yang penting dari foto itu toolsnya apa skillnya? HP ini apa skillmu? lebih lebih tepatnya Hmm. sih skill dulu ya, terutama dari referensi dulu, terutama paling basicnya, paling terpenting Nah, mm-mm. kayak gitu. Terus untuk yang kedua sih kita belajar dari komposisinya ya, yang terutama itu paling benar-benar
mendominasi lah dari dalam Oh ya. semua fotografi kayak gitu. Dan untuk yang ketiganya itu alatnya. Alat sih mau pakai handphone, mau pakai kamera analog, kamera digital sih bebas lah ya, tergantung dari kitanya aja. Kalau menghasilkan sebuah foto itu kayak Oh gimana biar yes. bisa berkualitas Berarti banget. menurutmu apa toolsnya alatnya ini paling terakhir ya? Yang penting HP-nya bisa buat foto, ada kamera nih Ya kan yang penting. di Bukan HP yang jadul kan nggak bisa buat foto. ya Nah, ya dibaliknya ada yang penting kameranya. dibaliknya. Nah ini kamu tadi bilang referensi. Referensi itu maksudnya apa? Ya, referensi itu lebih tepatnya kita itu sebelum mau motret itu apa sih yang mau kita lihat dahulu. Kayak misalnya Ya, foto dari terputus. akun Instagram, dari akun Instagramnya siapa, terus nanti mau ambilnya kayak gimana, terus dari cara pengambilannya kayak gimana, terus waktunya kayak gimana, Oh kayak iya. gitu aja sih lebih Berarti tepatnya. kamu, mm-mm. Begitu juga dari Yes, foto-foto yes. gede, Berarti kamu cari gimana cara-caranya dulu, cari apa maksudnya cari genrenya dulu ya, baru kamu bisa foto gitu. Nah, ya di sini yes bener. kan tak angkat temanya foto bisa berbicara. Nah, aku pernah baca itu ada orang yang bilang Benar. nggak perlu nampilin caption. Dari foto aja, foto itu bisa mencerminkan apa isi hati orang yang memfotonya, apa orang yang mempostingnya. Nah, menurutmu itu maksudnya Yes, benar gimana sih? Kok banget. bisa foto itu bisa bicara? Padahal foto ini kan cuma gambar, tapi kok bisa berbicara gitu? Ya, nah maksudnya kayak gini kok. Dari si fotografer ya, nah itu kan kita kan harus bisa Mm-mm. menciptakan sebuah kreasi foto. Nah, dari situ nanti kita itu bisa memposting dari foto tersebut itu bisa langsung kita ungkapkan, nggak perlu Oh, dong pakai caption. Otomatis sendiri kan dari foto iya. tersebut kan kita kan bisa bicara. Misal nih, dari Mm-mm. foto street, fotokopi, foto street ya itu ada anak kecil. Nah, orang si fotografer itu mau menampilkan sisi dari shadownya, dari bayangannya itu, Mm-mm. kemudian dirotasikan. Nah, dari situ kan bisa menciptakan sisi misteriusnya loh. Anak kecil ini dari si punya Mm-mm. fotografer ini maksudnya apa kayak gini. Mungkin dari cara pengambilannya kayak dari dibuat dalam sisi gelap Mm-mm. kayak black and white kayak gitu. Terus yang kedua dari cara apa dari gerak mimiknya kayak anaknya si Ya, lari ya. itu mau ngapain juga ya kayak gitu lebih tepatnya. Nah untuk fotokopi sendiri kita kan bisa Yes. atau banyak berkreasi Mm-mm. dari dalam pengambilannya juga, terus dari cara timingnya Mm-mm. juga toh yang juga berpengaruh untuk menampilkan dari sisi shadownya, mungkin bisa dari cara stylingnya juga itu Ya. paling-paling berpengaruh banget dari fotokopi yang Mm-mm. termasuk foto-foto juga itu aja sih kalau Ya. dari Mm. menurut Nah, pendapatku pribadi kan tadi sendiri ya. foto bisa bicara, berarti kamu tadi kan menjelaskan dari segi fotografernya ya, ingin menggambarkan tentang misal Ya, anak kecil ini mau apa. Berarti kan kita sing mm, lihat itu berarti harus menafsirkan tuh. Maksudnya fotografer ini maunya apa? Berarti kita kan menerka-nerka tuh. Maksudnya gak tahu pasti isinya apa. Nah, berarti kan ya, bisa dari satu foto bisa yes, berbagai benar. persepsi gitu kan. Menurutmu gimana? Ya, benar, benar banget. Nah, itu kan kita kan Hmm, dari secara visualisasi kan. Yang pertama itu sendiri tadi. Nah, untuk yang kedua dari sisi ceritanya itu nanti dari berbagai pendapat setiap orang itu pasti akan memiliki banyak ya. pendapat kayak gitu. Dari sisi foto yang kita hasilkan tadi. Mungkin dari pendapat si A, anak ini lari alasannya karena apa. Terus yang kedua dari foto ini kenapa sih ditampilkan sisi BW black and white karena dari si fotografer ini ingin menampilkan dari Oh sisi ya. misteriusnya si anak tersebut dan Hmm. juga berikutnya sih Nah, ini kayak gini, gitu. kamu tadi kan sempat sebut timing ya. Maksudnya kalau ngambil foto timing yang tepat itu Ya, gimana?
biar foto itu bisa berbicara banyak kepada orang yang lihat. Jadi kan kadang kita ya wis asal foto gitu, ambil HP asal foto. Nah, menurutmu timing yang tepat itu ya Hmm. apa? Hmm. Kalau timing sendiri sih lebih tepatnya ke arah Mm-mm. momen ya, Ko ya, kayak gitu. Dan juga dari waktu waktu pengambilannya bisa dari pagi, siang, sore atau malam. Tapi kalau malam sih nggak terlalu berpengaruh sih kalau buat orang-orang Hmm, fotografer kayak gitu. ya. Dalam berbagai genre loh ya. Kalau dari setiap fokus ke genre kayak potret, kayak foto food itu sih masih bisa dalam pengambilan tata cara segi lighting juga Gitu ya. sih. Nah, aku sering lihat juga nih, apa fotomu tentang kopi-kopi. Nah, bisa nggak jelasin salah satu meaningnya dari foto kamu kopi itu maksudnya apa sih? Aku sih bingung. Maksudnya lihat fotomu ini kok tiap hari fotokopi apa promote kopi itu atau ya apa? Kan aku bingung juga. Nah, maksudnya apa? Kamu sering fotokopi. Nah, kalau fotokopi kalau dalam pribadiku sendiri ya itu ada sisi Hmm, ceritanya sih lebih tepat sih. Mau baik foto single frame dari fotokopi tersebut atau baik dalam double double frame sih lebih tepatnya. Nah dari sini itu kenapa sih aku lebih suka ke fotokopi? Yang pertama sih dari segi hmm, segi rasa sih yang terutama, dan juga moodnya itu bener-bener dapat banget. Kalau fotokopi kan biasanya kan mewakili, katanya kan ya, mewakili perasaanku ya, kayak gitu. Nah dari sini sih aku bisa menceritakan, nah dari nggak setiap fotokopi itu harus bener-bener wah fotokopi ini dipandang sebelah mata jelek, padahal itu ada kesannya tersendiri sih lebih tepatnya. Nah yang pertama itu mm-mm, dari segi latte artnya, karena cara pembuatan latte artnya itu sendiri itu benar-benar terasa susah banget kalau aku pertama kali hmm, coba ngelatih art kayak gitu. Nah dari situ aku bisa menjelaskan sih dari sisi fotokopi itu, lebih tepatnya ada hal-hal yang meaningnya terdalam banget dari sebuah sisi ceritanya sih. oh gitu. Mm-mm. Baik baik bisa dibuat mood bright, dark moody, terus hal-hal lainnya juga lah Oh lebih ya, ya, tepatnya ya. situ kayak gitu. Nah, kamu lebih seneng mana? Lebih seneng foto makanan, apa lebih seneng foto kayak kopi atau malah seneng foto yang kayak di street, nih jalan-jalan gitu. Itu sih kalau Mm-mm. buat pribadiku sendiri aku ya tergantung mood sih kok lebih tepatnya, lebih ke arah mood. Tapi kalau kalau mau Mm-mm. benar-benar ke fokus satu genre bisa lebih ke foto food, dalam artian itu lebih ke arah fotokopinya Iya, aja iya, sih iya. gitu. Gini, apa? Selain kamu melihat hal-hal seperti itu ya, lebih kan ada yang pakai kamera HP Hmm, sama kamera apa itu namanya? Sing bagus itu loh, apa namanya? Ya, digital. Nah, digital menurutmu itu SLR. dampaknya banyak nggak sih? Apalagi kan sekarang HP-HP kan kameranya wis megapikselnya wis besar banget ya. Kan hasilnya juga bagus. Lah menurutmu tuh Ya dampaknya ke hasil fotomu banyak nggak dari toolsnya? kalau dari sisi tool sih agak berpengaruh juga yang paling terutama. Cuma aku sih nggak terlalu mentingin tool Hmm, sih kok kayak gitu. Lebih tepatnya ya dari cara pengambilannya kita aja sih oh ya. kayak gitu. Dan yang kedua sih editing juga. Cuma ya kalau misalkan nih kalau ada dari teman-temannya nggak punya kamera kamera digital, kan bisa juga dari kamera HP kan juga paling bisa pas berpengaruh juga Hmm, dalam sisi pengambilan kayak gitu. Jadi kalau buat aku pribadi sendiri yang sudah terjun di dalam foto, oh ya, nggak ya. usah terlalu minder lah. Yes. Berproses aja lebih Nah, tepatnya. ini apa namanya? Kamu bisa ngasih, ini kan banyak netizen yang lihat juga. Kamu tadi sering ngomong apa caranya ngambil foto yang bagus itu gimana?
Kan kalau aku lihat sing fotomu Dek, mana ya kayak anak lari apa itu, bisa dapat capture-nya itu bener-bener pas posisinya anaknya kayak nggak gerak apa itu ya apa? Kalau foto Dek kopi kan wis kita atur kopinya apa Kalau makanannya baru kita foto toh. Tapi kalau kalau sing ya posisi dari kayak sharingnya itu, orang gerak terus mobil atau apa itu menurutmu ya apa? Biar capture-nya bisa pas. kalau dari kamera HP sih, kalau yang ada settingan manualnya sih bisa ya, Mm-mm. terutama itu. Cuma kalau dari kamera sih juga sama, cuma kita harus mengatur dari f-nya, ISO sama shutter speed Hmm. juga sih paling berpengaruh. Nah, bisa Gitu. terus. Kalau untuk dari sisi kamera digital, kalau teman-teman biasanya pakai kamera itu biasanya harus nentuin dulu f-nya terutama berapa, Mm-mm. terus shutter speednya berapa, terus nanti ISO sih paling paling bisa sih ngikutin sih 200 sampai 400 aja udah cukup sih dari Oh ya. masuknya cahaya itu. Nah, bisa jelasin nggak buat para netizen ini biar dapat ilmunya? Menurutmu maksud TF terus apa tadi itu? Itu maksudnya apa? Kamu bisa jelasin nggak? Oh ya, sebentar. Netizen yang Kalau mau untuk bertanya silahkan. Ini mungkin gambarnya Kak Tian agak loading karena mungkin sinyalnya, tapi kita masih bisa mendengar suaranya. Kalau mau bertanya silahkan, biar dapat ilmunya lebih lagi. Ya, oke, lanjut Kak. Q&A Ya, gak apa-apa ya, bebas, Q&A gak santai. apa-apa Di ya, sini ngobrol bebas kok. santai. Temanya foto bisa bicara, tapi kalau tanya Santuy. lain-lain tentang foto, oke, silahkan. Kak Tian siap menjawab. Mumpung gratis loh, Monggo gratis. silakan. Free Ya, HTM. ya, ya. Nah, kamu tadi Ya apa kok tadi ya, apa kok bicara tentang diulang lagi. apa shutter speed atau yang lain-lain itu loh, biar dapat foto yang bagus ya ISO. Nah, ISO, kamu bisa F, jelasin nggak maksudnya apa itu? aperture. Kalau dari F itu sendiri ya lebih tepatnya sih ke ketajaman dari cara kita mengambil Mm-mm. sebuah gambar. Nah, untuk ISO sendiri itu gimana sih? Itu dari cara masuknya cahaya ke dalam Hmm. sebuah kamera. Nah, kalau semakin semakin terang kan semakin tinggi Nah, hasilnya ISO-nya di atas berarti semakin tinggi ISO 240 semakin apa? kayak gitu. Kalau Apa? over lebih tepatnya, over lebih banyaknya masuknya Oh cahaya ya ke ya dalam ya. sebuah kamera. Nah, yang bagus ya apa ISO-nya? Hmm. Kalau shutter speed, nah dari sini lebih tepatnya sih kita harus nentuin dulu ya jamnya yang mau Hmm. diambil itu Mm-mm. jam berapa kayak gitu. Misalkan nih pagi, kita mau foto apa, terus tentuin dulu f-nya berapa. Misalnya ya, kalau aku lebih dominan lebih ke pakai f6,3 sampai Ya. f7,1. Itu sih paling standar sendiri. Terus untuk ISO-nya, aku lebih dominannya ke 200 sampai 400 aja. Itu paling benar-benar Hmm. standar di dalam Hmm. fotografi. Terus untuk shutter speed-nya nanti itu kita ngikutin aja sih mau ngambil berapa. Pokoknya sih jangan sampai under di bawah 1/20 aja. Ya ya ya. Kayak Terus gitu. lanjut habis ISO apa nanti? Shutter speed. Shutter speed tadi sudah tak jelasin kok Oh sama ya. faktornya F itu. Gini, apa kan kita tahu sih HP ini banyak megapikselnya. Nah, menurutmu ya apa? Itu pengaruhnya gimana? Megapiksel Ya, yang kecil misal 20 terus kan ada HP yang lebih tinggi lagi. Semakin tinggi itu gimana hasil? setiap megapiksel Mm-mm. emang ya juga berpengaruh. Cuma kita kalau mau ngambil dari foto lewat HP ya, kita ya harus juga nentuin dulu Hmm, resolusinya berapa. Toh itu nanti kalau juga kalau toh nanti kan pasti kan akan berpengaruh ke dalam ya. size Mm-mm. memorinya yang akan dihasilkan juga.
buat aku sih itu kembali lagi ke pribadi masing-masing. Mengambil resolusi 16 megapiksel, 8 megapiksel, cuma itu nggak apa-apa. Tapi jangan, lebih tepatnya jangan di bawah normanya 8 sampai Oh, 16 berarti ada batas megapiksel itu aja minimalnya sih. berapa? 16, Kayak gitu. 16 paling kecil. Mm-mm. 16 16 megapiksel atau 8 megapiksel. Nah, untuk resolusi tersendiri ini nanti kalau kalian bisa upload ke Instagram, bisa pakai 4:3, lima Oh ya banding ya. tujuh Itu Oke, ini aja. ada yang tanya nih dari Adama. Minta tips-tipsnya buat motokopi dong, Kak. Nah, tipsnya apa ini, Kak? Bisa dijelaskan secara Waduh, singkat. untuk fotokopi itu sendiri sih lebih tepatnya sih apa view-nya dulu yang terutama. Kita sih lebih tepatnya harus tahu dulu apa sih yang mau diambil di sana, di tempat Hmm, coffee shop itu kayak gimana. ya. Itu kalau aku sendiri ya. Untuk yang kedua, request gelas sih. Kalau Oh, iseng-iseng kalau dibolehin. maksudnya request gelas ini apa? Gitu. Terus untuk latte art, request gelasnya ini tanya dulu yang pertama. Untuk foto, untuk di model cappuccino ini kayak gimana? Model gelasnya bisa apa enggak? Tapi kalau untuk yang ke arah latte, apa kopi Hmm, latte, terus atau yang lainnya, itu nanti bisa ditanyain juga kayak gitu. Kan setiap gelas di dalam ya fotokopi ya. kan beda-beda. Dari tata cara pembuatannya juga kayak gitu. Terus yang ketiga sih bisa request latte artnya, mau pakai latte art hati, terus latte artnya model binatang, terus latte artnya model lainnya Hmm, sih hmm, juga hmm. bisa kok. Yang penting sih lebih tepatnya sih feel-nya yang mau Ya, dihasilkan dari tuh situ. tipsnya dari Kak Tian. Bisa dipraktekkan langsung atau nanti kalau masih bingung difoto terus di DM Kak Tian. Hasilnya gimana? Gitu. Ampun suhu. Nah, kalau misal di tempat kafenya, misalnya kayak Starbucks gitu, kan gelasnya sama semua. Tapi kan isinya bisa bermacam-macam ya. Nah, menurutmu ya apa itu? Heeh, heeh. Kalau aku sih lebih lebih apa lebih tepatnya harus observasi dulu ya kalau kita mau ngelakuin do something Hmm, foto kayak gitu. Nah, kalau misalkan nih gelasnya sama semua, terus apa tapi mm-mm. pengunjungnya masih sedikit, aku lebih tepatnya tak taruh fotokopi, terus tak ambil dari jarak jauh buat ngambil apa Oh ambilnya iya juga iya. kelihatan Tempat. kayak gitu. Mm-mm. Tempatnya lebih tepatnya Yes. Oke, tempatnya ini ada juga. yang tanya. Gimana? Untuk soal untuk soal waktunya sih bebas, pokoknya jangan pakai lampu cahaya buatan sih. Kalau pakai lampu cahaya buatan apa Oh agak iya iya. rusak banget nanti pas mau proses editing. Oke, tuh tips-tipsnya dari Kak Tian. Lanjut. Ini ada pertanyaan dari Dendi Kurnia. Gimana sih cara membuat cerita foto street yang gampang dimengerti sama orang lain? Nah, gimana Kak? Jadi, mm-mm, Kalau untuk gimana? ah, kalau foto street kalau foto street tersendiri itu kita harus bisa berkreasi sih lebih tepatnya. Nah, mau nentuin gaya model rack and shade, terus shadow, terus apalagi banyak sih lebih tepatnya refleksi, terus ke hal-hal street minimalis, terus ke Mm-mm. apalagi ya, aku agak lupa banget deh soalnya selama sih. Cuma kayak gitu sih. Terus untuk mau dalam segi penataan ceritanya ya kita harus bisa berkreasi, menciptakan dari hasil foto street itu tadi mau kayak gimana. Foto street tersebut ya harus mempunyai Mm-mm. makna meaningnya tersendiri. Kayak gitu. Tapi
harus harus punya apa ya, pendapatku tersendiri sih dari foto street itu. Cuma kalau misalkan gini ya, kalau dari foto street kan agak Mm-mm. Mm-mm. rancu, Ya. ya kan, banyak banyak persepsi. Kalau misalkan dari foto foto street tersebut ada yang ngasih pendapat tetapi kritikannya agak bagus, itu harus diterima dengan Mm-mm. baik, dengan segi Mm-mm. positif, jangan negatif thinking. Itu soalnya semua itu bisa jadi masukan buat kamu untuk kedepannya nanti foto, foto streetmu itu kayak gimana, agar benar-benar relate banget dari hasilmu yang sebelumnya kamu belum mengenal foto street, akhirnya kamu nanti hasil akhirnya itu tersebut ke depannya itu bisa ngasihin foto street sesuai dengan Oh karaktermu yes. tersendiri, Nah, kayak gitu. pertanyaan dari Kak Dandi juga. Terus cara baca momen sebelum motret gimana, Kak? Kalau baca jangan terlalu bunga, soalnya kalau gebu-gebu nanti hasil akhirmu pasti gak karu-karuan, berantakan. Itu pernah aku alami sendiri, kayak gitu. Berarti harus Oh, benar-benar katamu tadi ya, pakai perasaan pas murni ngambil momennya. ya, Oh yes. murni jeli. Oke. Dari Kak Ragbi. Mas, maunya bedanya foto dokumentasi sama foto yang bisa bercerita itu apa, Mas? Gimana, Kak Tian? Foto dokumenter ya, itu sebenarnya sih genre murni dari foto street. Nah, foto street tuh anak-anaknya dari foto dokumenter lebih tepatnya. Nah, dari situ kan setiap foto dokumenter kan Mm-mm. bisa memberikan cerita tuh yang dramatis. Dan yang kedua itu nggak boleh editingnya terlalu over, harus benar-benar pure tersendiri dari foto Oh, dokumenter kayak wait, gitu. Kak, ingat ya yang komen suaranya kecil, mungkin apa speakernya headset bisa didekatkan lagi, mic-nya headset bisa didekatkan ya. Nah, nah, Berarti tadi gimana nah, dokumentari foto itu anaknya dari foto street gitu. Oh, bukan 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 anaknya sih, lebih lebih tepatnya itu foto dokumenter itu mm-mm. termasuk genre dari semua foto semua foto street kayak Hmm. gitu. Nah, dari foto dokumenter itu kan kita kan bisa dong menghasilkan dari berbagai banyak Ya. cerita dari dari foto dokumenter tersebut. Nah, namun dari sini foto dokumenter itu kita itu harus tidak boleh merubah editing Mm-mm. warna secara berlebihan. Maksudnya dari sini tuh merubah warna. Kalau kita sudah merubah warna, berarti itu kan sudah nggak termasuk dari foto Ya. dokumenter kayak Nah, gitu. contoh foto dokumentari apa, Kak? Foto dokumenter kayak foto di apa ya? Aku sih nggak terlalu itu ya, belajar Mm-mm. secara detail dari foto dokumenter. Itu kan setiap setiap foto dokumenter Ya. kan banyak persepsi juga. Kalau aku ngutarain nanti takutnya Oh, ya, ya, ya. disalahartikan sih, kayak gitu. Agak sensitif Ya, juga soalnya berarti harus foto belajar lebih dokumenter. lagi. Belajar sendiri. Nah, Nah, ada pertanyaan lagi. ya. Range dari Adama. Range budget buat fotokopi biasanya sekitar berapa, Kak? Range Budget. apa dulu ini buat foto, Budgetnya nggak tahu. Iya, budget mungkin ngeluarin duit. budgetnya untuk ngopinya atau mungkin kopinya atau Oh, kalau kalau fotokopi sendiri sih gak sampai di atas 35 ya. 30-an lah hmm, standar kok, kayak gitu. berarti kayak yang deh
Ya, gimana? Cuma Hmm. Ya, cuma segitu aja sih. Cuma tergantung lagi ya, dari setiap tempat kan ada itunya tersendiri ya. Biaya tambahan. Aku nggak mau, Ya, nggak bisa jelasin. Ya, oke. pokoknya kayak gitu lah. Tadi kamu sering bicara tentang editing. Maksudnya editing gimana? Habis kamu foto, Ya, kamu edit gitu? Atau gimana? mm-mm. Nah, dari kita pas sudah mau Mm-mm. sudah habis foto kan ya. Kan itu kan yang proses berikutnya kan proses editing. Nah, dari editing ini kan kita kan bebas tuh mau nentuin Mm-mm. warna kayak apapun dari berbagai genre. Cuma kalau dari aku pribadi yang jujur sendiri ya, dari fotokopi sih lebih nentuin suasana film sih Hmm. kayak gitu. Mau mau apa, dibuat ke dark mode, terus bright mode di sini kan banyak. Mau dari sisi cerah tanpa merubah hal warna, terus yang kedua bisa bright mode dengan merubah Oh iya sisi ya. warna sih kayak Nah, gitu. editingmu ini pakai tools apa? Mungkin ada biar berbagi ilmu buat orang-orang yang mau foto-foto nanti editingnya. Ada nggak saran-saran tools yang baik untuk editing? Aplikasinya apa-apa? Kalau untuk editing nah, kalau untuk editing itu sendiri ya, kalau misalkan nih kalau teman-teman kalau awam untuk merubah warna bisa pakai menggunakan Snapseed. Snapseed itu aja basicnya dahulu. Kalau nggak PixArt lah, lebih 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 ke Oh sisi ya. yang lebih banyak lagi. Untuk yang kedua, kalau sudah jeli dalam soal hal dasarnya yang tadi itu, yang dari posisi yang pertama bisa menggunakan VS Code, terus Lightroom kayak gitu, terus cuma itu aja Mm-mm. sih kalau buat aku. Tapi kalau aku sendiri biasanya proses editing lebih tepatnya pakai Lightroom yang pertama, terus untuk yang kedua sih Oh ya. pakai Snapseed aja lewat laptop kalau yang Oke. Lightroom. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Rasta. Pilih street atau kopi? Kalau aku sih pilih dua-duanya aja, nggak bisa Lo pilih lebih dominan yang mana? karena dari oh kalau dominan sih lebih tepatnya fotokopi. Cuma kalau misalkan ada teman-teman yang ngajak balik lagi ke foto street ya menjalani moodnya lagi, cuma sudah pindah ke lain lagi ke foto kopi. Ya Kak, ini ada komen lagi dari Kak Adama. Suara Kak Tian kok kecil sekali. Ya mungkin mic-nya agak dideketin dengan mulut. Untuk pertanyaan yang mana ini? Ya, Untuk pertanyaan yang mana ini? mungkin bisa ditanyakan lagi. Nah, aku juga pernah lihat kamu Kak. Kamu kan juga ngajar apa ya, kayak seminar ya, ngasih apa workshop apa ya itu namanya. Yang kamu di sekolah atau apa itu di kampus. Nah, itu Dan workshop. yang dua itu workshopku. Terus yang satunya lagi itu Nah, aktivitas aja sih. ya ya. Mau menyembuhkan Di diri sini aja. kan lagi masa pandemi ya, masa pandemi apa workshop offline kan udah jarang ya, jarang banget. Workshop Nah, sudah terus gimana? jarang sih. Maksudnya kamu gak ada keinginan lebih lagi untuk next time untuk ngadain workshop pakai Zoom webinar atau apa gitu? Kalau itu workshop online-nya sih Hmm. sudah ada kepikiran ya. Cuma lagi musim-musim kayak gini, pandemi kayak gini, aku rasa sih masih belum pas buat ngadain workshop online Oh, kayak gitu. ya Nanti ya ada ya. waktunya tersendiri lah. Nah, dibalik gini nih kamu Mm-mm. kan masa-masa seperti WFH kemarin kan nggak boleh kemana-mana apa maksudnya warkop-warkop banyak yang tutup. Nah ini kamu bisa tetap eksis Mm-mm. dalam
produktif dalam foto ini gimana? Kalau produktif dalam foto sih biasanya aku ikut ke teman-teman sih, cari Hmm, cari link lah lebih tepatnya oke. kayak gitu. Terus aku sendiri ya jadi asisten sih, asisten asisten dalam mengarahkan Oh, asisten kayak mengarahkan. gitu. Berarti bukan kamu sendiri yang foto, tapi Ah, kamu ngasih pengarahan posisinya gimana, angle-nya gimana gitu ya. mm-mm. Oke, oke, ya, Iya ya. benar, iya Hmm. benar Nah, benar banget kok. aku tanya, bedanya foto, ngambil posisi foto sama ngambil posisi waktu syuting video. Lebih susah mana menurutmu? Ya Kan apa tuh ya apa kamu putus-putus. kamu kan banyakan foto ya. Kalau ngambil posisi foto kan kamu sudah lebih, Mm-mm. bilang sudah lebih ahli ya. Nah, untuk ngambil posisi video orang, kayak kita tahu nih wedding apa itu kan masukin video kan nggak asal sembarangan video gitu kan. Kan harus juga ada angle-nya juga. Menurutmu Ya, mana yang lebih susah? ya. Ngambil angle-nya foto atau waktu video gitu? Kalau aku sih lebih susah ke angle-nya sih tuh. Kalau dari segi view-nya agak sempit ya, kurang leluasa juga kita dalam pengambilan angle-nya kayak gitu. Terus untuk yang dari syutingnya tadi sih nggak terlalu muluk-muluk sih kayak gitu. Hmm. Nah, ada yang tanya lagi nih, Kak Rasta. Mending foto sendiri apa sama temen? Nah, ah, Pak, waduh jebakan oh, ini. pertanyaan harus dijawab ini. Men- Mm-mm. Kalau aku, Ya, kalau aku sendiri ya, kalau foto sama temen sih ya mm-mm. gak apa-apa. Cuma ya, cuma ya tolong sih kalau dari styling dari setiap aku sendiri kalau pribadi jujur ya dari fotokopi kalau stylingnya podo kabel lah, aku lah kayak upload lah anjing tapi Ya, semua ya, di upload Instagram kayak gitu. ya. Ini jujurku sendiri ya paling jujur paling Berarti terbuka lebih foto sendiri. kayak gitu. Lebih foto sendiri bisa iya. Kalau foto sama teman sih paling ya jangan sampai lebih dari atas Hmm. 6 lah kayak gitu. Nah, pertanyaan lagi nih. Tempat favoritmu ambil foto di mana? Biar bisa aku Ini yang siapa yang tanya, nanya ini? biar bisa jadi referensi gitu. Oh, ini Fotokopi, apa yang di foto fotokopi. kopi dah? Nah, fotokopi banyak sih kayak gitu referensinya. Kalau aku Hmm. favorit ya favorit yang pertama di timur, timur, Hmm. kedua Mueng, yang ketiga di Hmm. teras rumah, terus yang keempat kafe yang baru buka ini Hmm. Puru, terus yang kelima di 33 Bro, terus yang keenam di Kalibre itu ya juga cocok banget, dan yang ketujuh sama delapan ini di dekat area Darmo sih, trilogi sama di Oh apa ya. Vibes Nah, itu ini aja. apa? Kan kamu ada favorit tuh tempat foto. Apa sih membuat kamu favorit di situ? Heeh. Maksudnya minumannya atau memang spotnya bagus? Yang pertama sih dari setiap tempat coffee shop kan punya penjual Hmm. dari sisi tempatnya ya kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua dari pelayanan Hmm. pelayanannya juga dari si baristanya kan Ya. kita kan bisa tanya-tanya dulu izin izin nggak boleh izin apa enggak ini buat fotokopi terus buat foto view-nya dari coffee shop itu sendiri terus apa kita mau foto orangnya pas lagi buat foto apa lagi buat kopi Hmm. gitu.
pribadi sih itu aja. Tapi yang paling utama sih satu Oke. tempat, kedua Berarti kamu lebih milih ke foto. tempatnya dan juga pelayanannya ya. Nah, ini Mm-mm. aku kan misal di fotokopi itu biasanya aku lihat di foto-fotomu itu kamu kan foto dari kopinya ya. Nah, kok nggak Ya, ngambil satu orang atau siapa gitu terus kamu foto? dari foto cara Mm-mm. pembuatan kopinya itu tuh. Oh, kalau itu sih, kalau aku pribadi ya, kalau pakai HP sih Mm, agak noise, mm, kayak gitu. Noise di sini kan lebih tepatnya agak terlalu over yang pertama, terus agak terlalu kerendahan oke. di dalam pengambilannya. Dan yang ketiga itu kurang tajam juga kalau pakai HP. Tapi kalau biasanya pakai kamera sih Mm. lebih enak sih, cepet Nah, kayak berarti gitu. ada perbedaan ya waktu ngambil foto ada orangnya sama ngambil foto apa kopinya. Berarti lebih baik lah pakai Mm-mm. kamera yang lebih canggih untuk foto orang gitu. Maksudmu seperti itu? Kalau untuk mm-mm. Kalau untuk Iya, cuma lebih foto tepatnya kopinya kayak aja, gitu. HP aja cukup gitu kan? Pakai HP sih sudah Oke. cukup kok, kayak gitu. Yang penting kembali lagi sih dari Yes. pengambilan angle-nya Nah, aja. kan kalau sisi pencahayaan nih, sisi pencahayaan. Menurutmu ya apa caranya biar kita bisa Mm-mm. dapat posisi pencahayaan yang bagus? Kan kalau di ruangan tertutup kan agak pasti cahayanya cuma lampu tok kan. Tapi itu biar bisa dapat posisi Ya, benar. pencahayaan yang bagus ya apa? Kalau dalam ruangan. Kalau aku sendiri sih dalam sisi Hmm. pencahayaan pakai HP itu apa, kontras pencahayaannya itu agak diturunin dikit. Kan di dalam Ya, HP ya. kan kontras pencahayaannya untuk menurunkan sebuah intensitas cahaya kan sampai Ya. -2.0. Nah, kalau pakai HP sendiri bisa sampai Hmm. mentok segitu. Itu yang pertama, dan yang kedua itu nanti tergantung tempatnya juga Oh, pasti akan oke. berpengaruh, kayak gitu. Pokoknya jangan Hmm. sampai terlalu over lah, sama Ya. terlalu ketinggian, kerendahan dan ketinggian Nah, lebih tepatnya. terakhir kasih dong tips-tips buat netizen, tips-tips pengalamanmu supaya bisa foto ini bisa menghasilkan suatu meaning, suatu makna bagi orang yang melihatnya, terus bisa berkembang begitu luar biasa dari hasil fotomu itu. Kasih tips-tipsnya buat netizen semua. Cie suka tips ya. Kalau tips kalau tips sih yang pertama harus banyak referensi dahulu, Yes. itu paling dasarnya. Terus yang kedua, jangan sampai lupa isi isi dulu baterainya, itu paling penting. Dan selanjutnya itu kalau bisa memorinya jangan sampai terlalu kepenuhan. Kalau kepenuhan sudah wis bener-bener gak mood foto kalian nanti. Ya, ya, ya. Itu wis pengalaman banget buat aku. Terus yang ketiga, harus benar-benar paham Hmm. tentang fotografi dari segi ISO-nya, terus shutter speed-nya, terus aperture-nya berapa, itu kalau pakai Ya. kamera digital. Tapi kalau pakai kamera HP sih simple aja sih, pakai apa, pencahayaan berapa, tinggal sentuh di layar HP-nya, terus tinggal diturunin atau Hmm. dinaikin dikit biar pas, itu kalian sudah bisa dapat kok. Tapi harus benar-benar ditampilin sih dari segi garis apa, rule Oke. of third-nya kayak itu tadi. Hmm. Terus untuk yang keempat, untuk dari segi pengambilannya sudah didapatkan, soal editingnya gak usah terlalu berlebihan, gak usah terlalu berlebihan lah dalam dalam setiap proses pengambilannya. Kalau dari genre straight gak usah pakai merubah warna secara keseluruhan. Terus untuk yang Hmm. kedua dari foto food,
apa dari brightness-nya, kontrasnya, saturasinya itu sih tergantung, bisa kalian naikin atau direndahin dikit biar nggak terlalu apa terlalu ketinggian sama Ya, terlalu oke. rendah. Untuk Kayak itu tips-tips dari aja. Kak Tian. Nah, gimana Kak untuk kedepannya ingin buka jasa untuk les foto, untuk mengajar maksudnya. Kalau uh, ya nanti apa Oke, pasti buka nah lagi kok. free. Oh. Free Nih yang HTM terakhir nih. Yes. lewat Oke, yang Zoom nanti. terakhir. Aku tanya, lebih bagus mana foto dengan feeling, dengan hati, atau cuma pakai apa pikiran logika aja? Oh ini pas, ini pas. Menurutmu bagus yang mana? Dengan feeling atau dengan cuma logikamu aja? Setiap Kalau kita lihat, wah ini bagus, tak foto gitu. Menurutmu ya apa? kalau kita dari menghasilkan sebuah foto ya Ya, otak dan hati itu harus relate. Nggak bisa harus nggak bisa harus apa harus terpisah belah. Itu benar-benar harus berkesinambungan. Kalau kita ngikutin hati ya pasti ya mm, setiap orang kan pasti bisa. Kalau kita ngikutin pakai pikiran pasti kan orang kan masih foto ini jelek, masih kurang pas, kalau masih kurang apa ya, hal-hal gini yang lainnya. Nah, kita sebagai fotografer itu harus bisa menciptakan sebuah apa pikiran dan perasaan kita harus satu koneksi, nggak boleh harus oke, terpecah yes. belah. Kayak gitu. Itu dicatat. Jadi fotografer harus balance antara pikiran dan hati biar menghasilkan foto yang bagus dan bisa berbicara. Oke, Kak Tian. Bener, nggak boleh apa Oh, yes, sip. terpisah Oke, belah Kak kayak Tian, gitu. terima kasih untuk waktunya. Sukses selalu ya. Semoga bisa bisa memberikan pencerahan bagi Amin. netizen. Nanti bisa dilihat di YouTube, Sukses nanti bisa juga buat lihat di YouTube, nanti kita upload di YouTube. Nah, kalau yang butuh-butuh, ya yang butuh ini sukses apa buat pengalaman atau sharing tentang foto bisa langsung DM di apa Tiandeh ya, Tiandeh underscore. Hmm, ya Tian deh. Itu pas buat ya, dia kalau mau kemana-mana. oke, oke, bisa langsung tanya, langsung ke DM aja atau Itu. Kak ajarin foto gitu, ngajak tuh Kak Mm-mm. Tiannya. Tapi ini masa-masa Ya, pandemi ya agak susah ya harus ya, keluar-keluar bareng. Nah, iya, benar. oke. Ya, Ada mungkin pertanyaan ada lagi 5 dari menit lagi netizen? Mungkin. dari netizen yang mau tanya-tanya. Nah ini yang terakhir aku baru keinget nih. Kalau sekarang kan masa pandemi harus pakai masker nih. Nah, lihat foto orang ya apa? Biasanya kan kita ngambil Ya, senyumnya atau apa. Nah, sekarang pakai masker kan ketutupan semua. Cuma kelihatan matanya doang. Apalagi kalau harus pakai face shield. Gimana? itu sih kita kalau mau foto orang ya harus tahu dulu sih lokasinya mau ngambilnya kayak gimana. Kalau lokasi view ambience-nya sepi ya Iya, minta dilepas boleh-boleh ya. aja sih kalau foto dilepas. Tapi ya jangan terlalu lama-lama kan kasihan juga itu apa orangnya sendiri yang jadi model kan ya Iya, 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 butuh iya. proteksi juga. Nah, berarti Takutnya kalau jadi ada suatu apa-apa. tantangan tersendiri ya bagi fotografer di masa-masa seperti ini. Oke, Mm-mm. Tantangan sendiri dari fotografer ya, dan juga dari si modelnya juga itu ya. buat Oke, thank you portofolio. Kak Tian buat kesempatan siang ini bisa sharing. Lain kali kita sambung lagi dengan tema yang lain. Oke, Amin. Terima kasih banyak juga oke. Haris dan DJ. Teman-teman Nanti buat kalau yang followers. belum bisa terjawab bisa langsung DM Yo. Kak Tian saja. Kak Tian pasti akan menjawabnya. Oke, thank you. Ya, God God bless. bless. Amin. God bless you all.
Ya, thank you para netizen untuk kesempatan siang hari ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Kalau ada foto-foto langsung hubungi Kak Tian tentang fotografi. Gimana mendapatkan foto yang bagus dan dapat tips-tipsnya lagi. Silakan hubungi di tiandeh_.